Hai Sobat Diklat, kali ini tim BDK Channel berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan hari ini kami akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Pantai Poto Batu, yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat kami menginap. Selain pantainya yang indah, Poto Batu juga menyimpan jejak sejarah peninggalan Jepang, di mana di sana terdapat batu berlubang yang dipergunakan sebagai benteng pertahanan Jepang kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita melakukan perjalanan keliling situs-situs yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini kunjungan kita pertama yaitu di situs Poto Batu. Situs Poto Batu adalah sebuah situs peninggalan zaman penjajahan Belanda, di mana pada Poto Batu ini terdapat batu yang ada di pinggir pantai, di mana di dalam batu itu dibuat sebuah gua. Gua yang ada di Poto Batu ini pada zaman Jepang ini sebagai alat pengamanan terhadap benteng Jepang yang ada di sekitar KSB. Di mana di sini ada meriam yang dipasang di gua ini. Kita akan melihat bagaimana posisi gua Poto Batu kali ini. Nanti kita akan bicara dengan narasumber kita. Baik, kita akan menuju gua Poto Batu yang ada di depan kita saat ini. Oke, kita akan ketemu dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang kiai yang ada di KSB. Ya, ini saya bertemu dengan Pak Kiai Wahyu. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Kiai Wahyu. Beliau adalah pengasuh pesantren yang ada di KSB, pesantrennya Sunan Kalimati, Pak Wahyu ya. Oke, beliau akan bercerita yaitu tentang situs Poto Batu yang merupakan peninggalan zaman Jepang. Zaman Jepang. Ya, silakan Pak Wahyu mungkin bisa cerita sedikit tentang Poto Batu ini. Silakan Pak Wahyu. Jadi di situs ini menurut cerita orang itu ini bukan hanya benteng pertahanan Jepang, tapi ada tangsi militer di sebelah sana. Jadi Jepang itu memang sangat kuat strateginya untuk melawan sekutu. Jadi dibuat tiga sudut ya. Ini namanya Poto Batu. Di situ ada lubang digunakan untuk menaruh meriam. Nah, bisa dilihat dari sini. Ini lubangnya. Meriam ditaruh di sini, dia menghadap ke sudut sana. Terus dari ujung sana itu namanya ujung berok, itu juga ada meriam, dan di sana di pantai balat juga. Jadi ya segitiga. Jadi kapal-kapal sekutu yang masuk ke wilayah ini dia tidak akan bisa keluar. Tidak bisa keluar, pasti hancur di sini. Bahkan satu saat terjadi perang lewat beberapa pesawat tempur sekutu itu jatuh di sini. Di wilayah di dekat sini, di pantai ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian Jepang juga membuat bukan hanya ini, tapi ada terowongan-terowongan di bawah sana. Dari ini menyeberangi jalan. Dulu ada di dekat sini itu ada pasangan batu bata yang masuk ke bawah sana. Nah, dari ujung sini tembus ke gunung. Nah, dari pasangan di sini pasangan batu bata semua. Nah, ini pasang batu bata, terus sampai ke sana, melewati itu lorong di situ, di bawah pohon itu, samping pohon, terus sampai tembus ke gunung sana. Jadi inilah kondisi Poto Batu saat ini, yang mestinya ini pemerintah daerah juga menjadikan cagar budaya yang punya nilai
nilai ekonomis dan kesejarahannya sangat baik gitu. Nanti akan kita lihat lagi sebentar di sana, wilayah sana yang hampir sama seperti di Bali, ada gua gajah di sini sebagai tempat pertahanan seperti itu. Tapi di itu satu bukit itu semuanya ada lubang-lubang untuk pertahanan. Dan itu pernah saya bertemu dengan arkeolog dari Bali dan dari UI, itu mengatakan bahwa sudut posisi gua itu berhadapan dengan apa yang ada di wilayah Lombok Timur di Labuan Haji. Gitu. Itu sebabnya kenapa kalau kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairan ini nggak bisa keluar, karena sudah dihadang dari sana dan dikepung dari sini. Gitu. Di sekitar tangsi militernya ada di seberang sana, sudut sana. Oke. Kita masuk dulu Mas Wahyu. Ya, silakan masuk. Coba lihat. Foto batu ini. Wah, foto batu. Oke. Ya benar kalau kayak gini kondisinya. Ini kondisi gua Foto Batu, di mana menurut cerita Pak Wahyu, dari gua ini meriam diarahkan ke satu sudut, di mana satu sudut itu yang memungkinkan kapal-kapal masuk dari Sekutu yang ketika menuju Taliwang tidak bisa keluar lagi dari sini dan dihancurkan di sini. Bahkan beberapa pesawat yang masuk di daerah ini sempat dihancurkan oleh Jepang, yaitu dari sudut yang ada di sini. Karena di gua ini dia dipasang meriam, di mana dalam meriam itu ada 3 titik yang akan melindungi wilayah perairan yang ada di Taliwang ini, dari sisi ini, kemudian dari barat dan dari sisi selatan. Ini yang membuat kondisi bagaimana Jepang ingin mempertahankan kekayaan dan juga wilayah Taliwang ini dengan cukup cermat. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke situs-situs yang lain yang ada di KSP. Setelah dari Foto Batu, tim BDK Channel melanjutkan kembali perjalanan menuju situs bersejarah lainnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 30 menit, akhirnya kami tiba di tempat yang kami tuju. Dan situs berikutnya adalah situs Makam Raja Taliwang, di mana situs ini merupakan peninggalan sejarah dari Kesultanan Sumbawa yang berada di Taliwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Perjalanan kita hari ini kita lanjutkan yaitu di Kompleks Makam Raja Taliwang Sumbawa. Ini dari Daulah Bani Abbasiyah. Kita akan mencoba mengunjungi makam raja-raja Taliwang di Sumbawa. Kita saksikan beberapa makam yang ada. Sayang ini makam-makam ini tidak begitu terawat dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran daripada raja pada zaman Abbasiyah yang ada di Kesultanan Sumbawa Barat ini di Taliwang, yaitu dengan nisan-nisan yang masih terjaga atau masih tertata dengan baik. Hanya faktor penjagaan daripada situs ini belum tertata sebagai aset budaya yang ada di Kabupaten Taliwang ini. Ya, kita akan melihat beberapa makam-makam yang ada.
Baik sahabat Balai Diklat, kita akan bersama dengan Pak Kiai Wahyuyu untuk memberikan beberapa informasi terkait makam-makam yang ada di sini, dan beliau akan menunjukkan mungkin situs makam yang tertua dari yang tertua. Monggo Pak Wahyu. Oke. Kalau yang situs yang paling tua kita belum tahu, karena mungkin boleh jadi yang nisannya dari batu-batu megalit ini mungkin lebih tua. Tapi yang bisa kita identifikasi, hampir semua makam-makam Islam itu menggunakan model seperti ini, dari batu-batu seperti ini, baik yang di Sumatera, di Bali maupun sampai di Sumbawa pun dengan menggunakan batu andesit seperti ini. Angka tahun yang bisa kita identifikasi itu tahun 1278 Hijriah gitu. Jadi kurang lebih 1785 Masehi angkanya itu. Itu makam-makam yang bisa, ini beberapa sudah rusak dia. Ini juga sudah beberapa sudah rusak, sudah tidak asli. Ini makam-makamnya seperti ini. Jadi yang bisa kita lihat bahwa di tipikal ini ada tiga ornamen yang kita dipakai di dalam makam ini, yaitu ornamen gelampok, kembang stange, sama lotoengal. Jadi itu tipikal khas Majapahitan gitu. Ya, ornamennya ornamen Majapahit. Gelampok itu bunga mawar, kemudian lontoengal itu apa namanya, selur ya. Yang tinggi itu ya. Biasanya laki-laki itu Pak ya. Oke, jadi kembang yang stange. Yang tinggi itu laki-laki. Biasanya kalau yang perempuan ada lubang. Jadi itu yang bisa kita identifikasi bahwa ini jelas sekali bahwa pengaruh dari kebudayaan sebelumnya itu masih sangat lekat, terutama kebudayaan Hindu Majapahit, dari ornamen-ornamen yang muncul. Nah seperti ini kan kelihatan sekali gambar Majapahit, ini kan kelihatan ini. Ini di Bali pun akan seperti ini juga. Ini kan ornamen ini. Hampir semua makam seperti itu. Cuman ini sudah rusak ya. Beberapa nisannya sudah dirusakkan. Ini kembang-kembang ini, kembang mawar nih. Ini bunga mawar ini seperti itu. Di zoom itu. Ini itu ornamennya seperti itu. Bunga mawar. Dulu ada arkeolog yang sempat membaca tulisan di sana, tertulis kepal 2 hari, tendal, anu rebo, lengit Tuan Pangeran misalnya. Ya, artinya kira-kira Pak? Tendal itu tahun kelima kan, kalau di dalam penanggalan Jawa itu kan tahun kelima. Anu rebo, bulan Rabu, bulan Rabiul Awal, lengit Tuan Pangeran meninggal, lengit itu meninggal bahasa Sumbawa. Lengit itu meninggal sang pangeran itu di nisan ini. Kalau nisan yang sebelah sana itu yang sangat heroik, itu nisan Kapitan Jepara, dia pahlawan yang sangat sakti. Kapitan Jepara itu. Ini yang tidak mempan dengan senjata apapun, Kapitan Jepara. Oh yang sana, Kapitan Jepara itu yang makanya orang masih bayar nazar dia. Ya. Ini diperkirakan Kapitan Jepara karena orang bayar nazar di sini. Itu ada tempat untukan. Oh yang tapi sekarang sudah tidak ada ini tempat ininya. Nah. Kapitan Jepara. Jadi kalau perkiraannya justru malah nisan-nisan yang seperti ini umurnya lebih tua daripada yang ini. Ya mungkin karena belum terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya Majapahit. Nanti di makam yang lebih tua lagi di Seran sana kita akan temukan juga nisan-nisan model yang batu-batu ini. Batu-batu. Ada satu yang makam rajanya seperti ini ya. Tapi yang luar ada. Dan ada yang makamnya menyerupai seperti pura. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita sudah bisa hadir di makam Sultan Taliwang di Sumbawa. Yang tertera tadi mungkin ini juga seperti yang ada, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Jadi pada masa setelah Khulafaur Rasyidin ini.
Jadi kan di dalam ceritanya itu kan data secara itu Sunan Prapen itu pausnya di agama Islam, kan? Jadi beliau yang mengislamkan seluruh raja-raja Islam di Nusantara. Itu harus mendapatkan restu dari beliau. Nah, termasuk juga ketika Taliwang itu kemudian membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Goa Sulawesi, kemudian kerajaan di Ternate Tidore itu maka itu yang berperan adalah Sunan Prapen yang menyatukan mereka. Sunan Giri Prapen. Gitu. Baik, terima kasih sahabat Balai Diklat. Kita akan melanjutkan perjalanan kita pada hari ini di situs yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari kompleks makam Raja Taliwang, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju situs makam Raja-Raja Siren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Balai Diklat. Kita kembali melanjutkan perjalanan kita di KSB. Hari ini kita menuju di komplek makam Raja-Raja Siren atau Siran, di mana komplek raja-raja ini mendapat pengesahan. Kalau yang tadi raja yang ada di Taliwang tidak ada sertifikatnya, tapi di Siran ini ada sertifikatnya tertulis, yaitu Stable-nya tahun 1931 nomor 288. Ini artinya apa? Keberadaan daripada situs ini diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1931. Mari kita melanjutkan perjalanan ke situs raja-raja yang ada di Siran. Dan ini sudah mendapat pengakuan sebagai cagar budaya, sehingga lebih tertata, lebih rapi dibandingkan dengan kerajaan yang ada di Taliwang tadi. Mari kita melanjutkan perjalanan kita. Baik, kita sekarang memasuki komplek makam raja-raja, di mana dari batu nisan ini berupa batu-batu, beda dengan di kerajaan yang di Taliwang tadi. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana bentuk nisan yang ada di makam rajanya. Tapi secara kondisi di sini di Siran ini lebih tertata rapi dan lebih terawat karena masuk dalam kategori cagar budaya. Ini kita masih bersama dengan tim Balai Diklat. Ada Pak Aris dan ada Pak Haji Khairul Walid. Baik teman-teman, sahabat Balai Diklat, masih bersama Pak Kiai Wahyu dan juru kunci Bapak Abu Bakar. Beliau adalah yang menjaga keseharian dan merawat daripada makam di situs budaya, yaitu cagar budaya, yaitu di makam Raja Siran. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam dari Dewalongan Mas Pakil, merupakan keturunan dari Sunan Giri Prapen. Jadi Sunan Giri Prapen itu punya putri 3, yaitu Dewalongan Mas Pakil yang berkuasa di wilayah Seran, kemudian Dewalongan Mas Maling berkuasa di wilayah Sumbawa, dan satu lagi yaitu putrinya bernama Dewalongan Mas Parang yang berada di Selaparang. Jadi ini salah satu makam beliau adalah Dewalongan Mas Pakil. Ini merupakan keturunan dari Sunan Giri Prapen. Kemudian makam yang ada di luar ini kemungkinan adalah makam yang lebih tua, karena makam ini kalau kita lihat dari bentuk nisannya dan menurut cerita dari para arkeologis bahwa ini lebih tua karena desain makam ornamennya itu masih menyerupai pura. Ya, jadi seperti pura ini. Nah, kalau ini seperti makam-makam raja-raja yang ada di Samudra Pasai, di Sumatera, seperti ini makam tua. Jadi makam-makam yang ada di luar ini diperkirakan dia lebih tua umurnya daripada makam dari Sunan
Dewalongan Mas Pakel, Kelurahan Sunan Prapen. Ini juga dari batu galitikum. Ini makamnya. Jadi Sunan Giri Prapen itu masuk ke wilayah Sumbawa Barat itu diperkirakan tahun 1450, dan tahun 1470 salah satu raja di Taliwang itu diislamkan oleh beliau, dan beliau mungkin menetap beberapa tahun dan punya putra ini yang kemudian sekarang dimakamkan di sini. Dia berkuasa di wilayah kerajaan Seran setelah Seran masuk agama Islam sekitar tahun 1470-an itu, mungkin bersamaan waktunya dengan kerajaan di Taliwang. Hanya situs-situs yang seumuran dengan ini di Taliwang sudah atau tidak ditemukan, belum kita temukan. Kemungkinan ada berada di wilayah bukit-bukit di sekitar pesantren, karena pesantren yang paling tua di Taliwang itu adalah pesantren punyanya Sunan Muria. Diperkirakan Sunan Muria meninggalkan Taliwang tahun 1662. Semua wali songo pernah datang ke Taliwang karena Taliwang merupakan agent of culture dari kerajaan Majapahit. Setelah runtuh Majapahit, maka kerajaan Taliwang dikuasai oleh para mubalik dari agama Islam, termasuk juga Sunan Giri Prapen yang mendapatkan tugas dari kedatuan Giri saat itu untuk menyebarkan Islam ke wilayah Sumbawa dan Lombok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Balediklat yang saya banggakan, demikianlah perjalanan kita hari ini di KSB dengan kita mencoba mengunjungi situs-situs peninggalan peradaban Islam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita dan untuk terus menjaga bagaimana tradisi, bagaimana budaya, dan bagaimana kita bisa menjaga cagar budaya yang ada di negeri. Terima kasih. Kami kru dari Balediklat bersama saya Sugeng Sudarsono dan Bli Wahyu Ngurah yang telah bisa menata, menyajikan tayangan kita, perjalanan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus berkarya untuk membangun Balediklat lebih bagus dan lebih baik sehingga menjadi Balediklat yang jaya, bermartabat, dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, tim BDK Channel melaporkan.